Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berdua TVRI Bengkulu untuk tema kita masih mengenai seni olah vokal ya kan, dengan narasumber kita ada Intan Jako dan juga Agung Prayugo. Kita kembali berbincang bersama dengan Intan Jako ini. Nah sekarang yang sekolah di Intan ini udah banyak belum nih? Alhamdulillah banyak. Udah banyak ya. Oke, berapa banyak nih kira-kira muridnya sekarang? Untuk sekarang kata admin IJP. Widih, ada adminnya sekarang ya? Iya, yang baju biru. Luar biasa. 118-an. 118-an, widih. Itu semuanya anak-anak dewasa atau gimana? Atau beragam? Beragam sih, tapi lebih mayoritasnya anak-anak. Oh, 5 saya. Iya, tapi ada juga yang dewasa, yang umur 50 ada, 60 ada. 50 ada, 60 ada? Ada. Oh, oke. Mereka latihan vokal buat apa tuh kalau umurnya udah 50-60 ya? Kalau yang 60 itu belajar piano. Oke. Untuk mengisi masa tua gitu katanya. Oh iya. Okay. Tapi kalau yang 50 ke bawah kayak 40, 50 itu belajar ada yang buat karaoke di rumah, buat acara di rumah, buat kondangan, buat acara kantor, macam-macam. Oke. Nah, kalau kita udah memutuskan buat sekolah vokal, mahal nggak sih, Tan? Enggak juga, karena saya pikir bahwa untuk pemasaran Bengkulu enggak sebesar kota besar. Oh gitu. Jadi saya ikuti pasaran Bengkulu. Nggak rugi? Sebenarnya ya nggak worth it sih. Oke. Dengan ini, tapi saya pikir-pikir bahwa saya juga anak Bengkulu asli juga kan, pengen ada perubahan di Bengkulu yang lebih baik lagi di bidang musik gitu, apalagi saya suka ketemu anak-anak kecil juga. Ya saya jalannya dengan ikhlas aja gitu. Baik. Nah kita kembali ke Agung nih. Gung, semisalnya nih kan kalau kita pengen pengen belajar vokal. Nah, apa terlebih dahulu yang mungkin Agung ketahui selaku vokalis yang harus kita, ini orang awam banget nih yang ingin belajar vokal ya kan, yang belum tahu mengenai apa tadi head voice, terus segala macamnya bla 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 itu, apa yang harus mereka pelajari terlebih dahulu? Awal banget ya, solmisasi. Apa itu? Do re mi. Do re mi. Oke, do re mi. Cuma do re mi sampai sol. Do re mi sampai sol Itu gitu. aja dulu. Itu apa yang dipelajari? Cuma nada tangga lagu itu atau apa? Tangga nada itu. Tangga nada gitu aja. Cuma do re mi aja gitu. Iya. Karena kan hal-hal yang berhubungan dengan musik kan ada tangga nadanya semua. Wajib tahu itu. Itu berapa lama harus belajar do re mi itu kalau menurut Agung? Balik-balik lagi tergantung orangnya, Mas. Ada yang seminggu, ada yang sebulan, balik-balik lagi tergantung orangnya. Kalau sebulan itu udah bebal banget ya, udah nggak bisa nyanyi banget ya kalau udah sebulan belajar do re mi itu ya. Ya gitulah. Oke baik, nah bener nggak sih Tan kata Agung? Iya, ada kan orang tuh terlahir punya timbre suara. Timbre suara tuh bakat lah kalau bahasanya itu biasanya cepat. Tapi kalau orang tuh yang nggak bisa nyanyi dipaksakan nyanyi, itu yang dikatakan Agung tadi. Oh gitu. Itu butuh prosesnya tuh yang biasanya kalau orang punya bakat sehari 2 hari dia bisa 3 bulan. Oke. Nah untuk murid Agung sendiri, murid Intan sendiri itu emang benar-benar orang yang nggak punya bakat yang belajar atau memang udah punya bakat sebelumnya? Macam-macam. Jadi orang belajar vokal itu kan untuk latihan public speaking sebenarnya, bukan hanya sekedar belajar nyanyi ya. Yeah. Ada yang nggak bisa nyanyi, ada yang melatih introvert. Ada yang melatih untuk bicaranya biar lebih lancar anak-anak itu. Ada yang memang untuk melatih kepercayaan diri, macam-macam sebenarnya Bang. Macam-macam ya. Nah, tetapi saya tekankan dulu kalau orang mau daftar itu saya dengerin dulu dia nyanyi. Dia ini nggak punya bakat, saya bilang langsung to the point dong. Saya nggak mau kalau orang belajar di tempat saya udah bayar mahal jadi bahan UP kece. Iya benar. Kan sudah bayar sekian, tahunan mau Bengkulu tuh. Iya. Terus pas keluar nggak ada hasil. Nggak ada kan? hasil. Saya bilang ini maaf ibu, anaknya tidak ada bakat. Oke. Jadi pikir-pikir lagi. Ya ibu terserah mau sakit hati, nggak mau datang lagi nggak apa-apa, bilang gitu. Tapi kalau misalkan mau berproses ya, berproses dia bisa
butuh tidak ada aturan waktu sekian-sekian, nah itu mau saya ngajarin, saya bilang gitu. Atau cari guru lain yang ada di Bengkulu, saya bilang. Galak ya biar itu, kayak Mbak Berta ya galaknya. Saya aslinya galak. Oke, nah Iya. terus misalnya ada orang datang nih untuk belajar, awal mulanya mereka harus apa dulu? Apa benar kata Agung tadi harus belajar do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu? Iya benar, itu sebenarnya do, re, mi, fa, sol itu kan kalau di vokal melatih range vokal itu yang pertama, mengurangi tingkat false, terus juga untuk melatih solfeggio. Nah yang pertama tadi saya bilang kan Solfeggio itu apa? Solfeggio itu kepekaan terhadap nada. Oh, kebakan terhadap nada. Oke. Jadi dia bisa misalkan dikasih nada misalnya, dia sudah tahu larinya ke sini. Oh gitu. Dia sudah ada kepekaan terhadap nada, sensitif terhadap nada. Kalau belum ada itu gitu. semua? Itu dilatih lagi. Oke. Ada beberapa orang yang nggak punya solfeggio itu dia makanya nyanyinya gagal tempo bisa, susah ngapal lagu bisa. Misalnya kalau pemain musik solfeggionya nggak berjalan, itu biasanya susah. Misalkan ketemu penyanyi yang wah tiba-tiba turun nada, nah bingung mulai transpose. Oke. Nah itu biasanya solfeggionya kurang bagus. Atau dia kalau yang bagus solfeggio dengan satu lagu itu dia sudah tahu oh larinya dia pasti ke nada 6, 4 misalnya seperti itu udah cepat. Oke. Itu Nah, solfeggio. Agung sendiri kan itu kan termasuk latihan dan juga bukan otodidak ya kan untuk lahir sebagai seorang vokalis. Nah, semisalnya nih ada perbedaan nggak sih untuk penyanyi yang otodidak dengan penyanyi yang keluaran dari seni olah vokal? Itu ada perbedaan nggak sih, Tan? Ada dong. Apa tuh? Dari cara dia mengambil napas dan nyanyi aja saya udah tahu. Jadi perbedaannya tuh dari pitch-nya sudah beda. Pitch itu ketepatan nada, jangkauannya oke. ya. Nah, terus tarikan nadanya ketika dia pengambilan napas, kalau dia ngos-ngosan, nggak teratur, terus dia nyanyinya tuh kalau dibilang tembak nadanya kurang attack gitu ya, atau kurang nembak, itu udah ketahuan otodidak. Oh gitu. Iya, kalau secara simpelnya kayak contoh Agnes Mo misalnya gitu. Kita dengan nyanyi jungklak, terus nada tinggi pakai ini itu. Tapi dia tetap biasa aja, berarti tetap dia santai, olah kan? vokal Oke. gitu. Dengan bandingkan kita dengan nyanyi di acara undangan misalnya Betul. gitu kan. Satu lagu, "Wah Lita tak minum." Itu ketahuan otodidak. Oh itu arah nih kayaknya, mau minum terus deh. Oh, enggak mau minum ya. Oke. Seperti itu. Oh seperti itu ya. Oke. Nah, semisalnya kalau orang otodidak nih pengen belajar vokal itu masih bisa. Bisa dong. Sebenarnya tidak ada batasan usia, tidak ada batasan otodidak. Tapi kalau dia menyadari kekurangan, pengen belajar, pengen apa ya kalau dibilang bertanggung jawab kalau dia memang mau di dunia entertain, ya belajar aja, nggak ada masalah. Jangan malu untuk belajar, nanti sesat di jalan. Wih, betul sekali kata coachnya ya. Nah, Iya. nah kalau Agung nih, Gung kan ini udah jadi nih, vokalnya sendiri udah jadi nih. Nah, masih pengen belajar lagi, menggali lagi, atau udah stuck batas di sini Agungnya sendiri? Masih lah. Masih. Karena saya pengen hal baru terus. Wih, apalagi nih yang misalnya kan ini udah tahu semuanya nih, semua teknik-teknik vokal, semua hal-hal yang memang harus dipelajari di seni olah vokal. Terus apa lagi yang harus dipelajari kalau Cara nge-mix cara nge-mix, sama tuning nada. tuning nada, boleh dijelasin tuh apa tuh? Kalau cara nge-mix itu misalkan nih saya dapat head voice, terus saya dapat belting. Gimana nih kalau saya satuin? Oke. Gitu. Belting Gimana apa kalau belting? belting itu suara asli tinggi? Suara asli tinggi. Iya, tinggi dia. Oke. Belting. Terus di mix gitu kan. Di Nah, mix terus mau sama belajar head apa voice lagi? tadi. Yang Terus tadi. kalau tuning nada itu ketepatan nada yang kata Mbak Intan tadi. Tuning ketepatan nada. nada kita, Berarti ya. sekarang udah bisa tapi belum masih mau dipelajari, mau diasah lagi gitu ya. Iya. Oke. Kalau dalam istilah vokal itu perfect pitch. Perfect pitch ya. Iya. Widih. Banyak banget ini apa hal-hal istilah-istilah dalam seni olah vokal ya kan. benar. Waduh, dan itu harus dipelajari emang dan harus dipraktekkan secara langsung. Ya, Iya. nyanyi itu harus jangan sehari latihan seminggu enggak. Dia terus dilatih terus karena jadi di bagian tenggorokan kita atau bagian pita suara itu kan ada otot bagian throat-nya. Iya. Itu harus dilatih sama secara simpelnya ketika kita olahraga itu harus olahraga terus. Oke. Biar terbiasa ototnya. Oke. Makanya nyanyinya misalkan orang anak tinggi itu udah biasa aja tarikannya, nggak perlu harus mengeluarkan urat-urat gitu Iya, kan. iya. Harus seperti itu. Nah, dia udah
udah biasa, udah sambil muka cantik gitu Iya, loh. nggak usah maksa ya kan. Iya, Oke. gitu. Baik, nanti kita berbincang lagi ya. Kita Iya. kalau jeda iklan dulu, pemirsa tetap bersama kami di Berindo TVRI.